Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat bersama keluarga di rumah ya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama pada COVID-19, dan tetap jaga jarak ya. Walaupun kita belajarnya secara online, kita tetap semangat lah, karena kita adalah regenerasi yang akan datang. Pembelajaran IPA kali ini bertemu kembali bersama saya Domingus Andelo dari mahasiswa PLP dari kampus Unitri. Nah, anak-anak, apakah dari kalian ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran materi minggu lalu kita adalah tentang sistem gerak pada manusia, yaitu rangka dan otot. Hari ini kita akan belajar materi kelainan dan gangguan kesehatan pada manusia. Anak-anak, saya ingin bertanya, apakah kalian mengalami sakit pada saat jatuh atau benturan pada tulang? Kita ketahui tulang itu termasuk salah satu sistem gerak manusia yang sangat keras serta tidak dapat membengkok. Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, karena penyusunan sistem gerak kita terdapat kelainan dan gangguan kesehatan pada sistem gerak pada manusia. Jadi anak-anak, materi hari ini yaitu kelainan dan gangguan kesehatan pada manusia. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mendiskusikan jenis kelainan dan gangguan kesehatan pada sistem gerak pada manusia. Yang kedua, dengan mengerjakan tugas, siswa mampu memahami jenis dan fungsi gangguan kesehatan pada manusia. Kita masuk pada materi kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak ini disebabkan karena osteoporosis atau keparuhan tulang yang diakibatkan kurang kalsium maupun kurangnya produksi hormon artritis atau kerusakan tulang rawa, fraktura atau patah tulang, kifosis atau kelainan tulang belakang di bagian dada, lordosis atau kelainan tulang belakang di bagian pinggang, dan skolosis. Adapun dalam gangguan kesehatan sistem gerak pada manusia, osteoporosis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Degeneratif ini nampaknya tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas hingga dirasakan gejala karena krospos tulang di usia lanjutnya. Apakah kalian tahu penyebab primer atau idiopatик terjadinya di osteoporosis? Ditandai oleh usia, diantaranya osteoporosis yang terjadi pada manusia usia muda. Apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak penyebabnya? Sekunder. Karena penyakit itu berkelebihan lainnya. Terdapat pada penderitaan dengan penyakit diabetes. Contohnya pada gambar ini terjadi pada tulang belakang ini. Dia terjadinya tidak nampak karena dia ada di dalam tulang. Rakitis akibatnya kekurangan vitamin D. Rakitis yaitu pertumbuhan yang terganggu pada anak-anak yang biasanya terlihat pada kaki ya, terbentuk X atau O. Osteomalisasi yaitu kekurangan vitamin D dan zat kapur pada orang dewasa. Yang kedua, akibat kecelakaan. Apa yang terjadi pada saat jatuh? Terjadinya itu karena jatuh memar tulang, keadaan sobek selaput sendi. Yang kedua, urai sendi adalah keadaan di mana selaput sendi diikuti lepasnya ujung tulang dari sendi. Yang ketiga, fraktura
Fraktur atau patah tulang ini dibedakan menjadi patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Contohnya pada gambar ini ada gambar patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Di ujung sana adalah patah tulang terbuka dan di sampingnya ini patah tulang tertutup. Arthritis akut yaitu merupakan bentuk yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat darah yang tinggi. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum di sendi. Akibatnya kondisi ini dapat menyebabkan serangan gout yang sangat nyeri. Gejalanya terjadi pada genetik yang anggotanya keluarga mengidap gout. Kemungkinan besar seseorang dalam keluarga akan mendapatkannya juga. Yang berikutnya kondisi kesehatan lainnya, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes dan penyakit jantung. Yang berikutnya obat-obatan diuretik yang diminum untuk tekanan darah tinggi dapat meningkatkan kadar asam urat. Contohnya pada penyakit ini terjadi di pergelangan tangan atau di tangan ini, di jari-jari tangan. Rheumatoid merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Penyakit ini menyebabkan peradangan pada sendi jaringan di sekitar sendi. Penyebabnya ini tanpa sebab yang jelas, sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh menganggap membran yang sendi sebagai benda yang asing bagi tubuh sehingga harus dilawan. Hal ini yang menyebabkan sendi mengalami peradangan tanda gejala, terasa kaku dan nyeri setelah tidak digerakkan, misalnya terasa setelah bangun tidur. Adanya deformitas pada tulang dan sendi antara kehilangan lapisan kartilago sendi, erosi tulang, subluxasio, tulang-tulang di area persendian bengkak di area peredangan atau inflamasi. Gout adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya deposit asam urat di serum darah. Adanya komponen ini membuat rasa sakit pada area sendi. Area ini yang tekanan umumnya di sendi pada ibu jari. Tanda dan gejalanya. Yang pertama, rasa sakit pada area sendi yang tekanan panas, terdaneses, kemarahan, sampai mengalami edukatif dan mengeluarkan panas atau pus. Adanya deposit asam urat di jari tenaga tangan, kenai, ulnar, sides dan tendo Achilles. Pada tahap selanjutnya tampaknya demosis dari tulang yang menyebabkan disabilitas. Yang berikutnya pemeriksaan darah, antibiotik atau RA akan membedakan gout dari rheumatoid arthritis. Contohnya pada gambar ini yang terjadi penyakit ini yang terjadi pada ibu jari kita, di pergelangan ibu jari kita. Ini dia penyakitnya, penyakit gout. Tuberkulosis tulang, infeksi paru-paru. Tuberkulosis disebabkan oleh kuman. Kuman ini dapat menginfeksikan jaringan dan organ di luar paru-paru seperti kelenjar, tulang dan selaput otot. Kuman TBC menginfeksikan tulang belakang dan makanan, menghancurkan tulang belakang hingga keropos dan menghilangkan pus yang memenuhi
kompartemen tulang sehingga menekan ke jaringan sekitarnya. Tanda dan gejalanya, yang pertama itu rasa sakit pada daerah tulang yang tertekanan dan tidak kunjung menghilang. Yang kedua ada faktor pada tulang belakang. Yang berikutnya jika terdapat tekanan pada saraf, maka keluhan kebas dan kelemahan pada area pernapasan yang terinfeksi. Yang berikutnya tanda lainnya sesuai dengan penyakit, pada umumnya demam dan berat badan. Nah, contohnya pada gambar ini yang terjadi di tulang belakang di pergelangan ini. Skolisosis menyebabkan kelengkungan di area vertebra torokal lumbal dan torokal lumbal. Jika kelengkungan ini cukup ekstrim, maka akan memberikan tekanan pada spinal cord sehingga menimbulkan gangguan persarafan menjadi paraplegia dan paraplegial. Yang berikutnya kifosis. Kifosis ini ditandai dengan penambahan kelengkungan rongga dada ke arah anterior atau dikenal sebagai roundback deformity. Kemungkinan ini disebabkan oleh tuberkulosis, contohnya pada gambar ini terjadi pada tulang belakang juga, sama tadi itu mengalami kesakitan karena kekurangan istirahat atau gangguan persarafan dari otak ke bawah. Ini ada contohnya normal dan tidak normal. Yang normal di samping sana dan tidak normal di samping sini. Faktor itu dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tidak terbuka. Permukaan kulit dan terapar dengan udara luar berisiko terjadi infeksi sekunder. Faktor tertutup tidak kelihatan. Patahan tulang terlindung dari balutan otot dan kulit yang tertutup utuh. Faktor inkomplit, contohnya faktor kristik dan biasanya terjadi pada anak-anak. Faktor komplit mencakup patahan seluruh bagian tulang sehingga terpisah antara bagian yang satu dengan yang lain, biasanya akibat trauma yang cukup kuat. Dan yang berikutnya faktor komited adalah faktor yang menyebabkan patahan menjadi lebih dari dua bagian, seringkali dalam bentuk beberapa fragmen kecil, disebabkan oleh trauma kecelakaan mobil ataupun luka tembak. Nah, contohnya pada gambar ini ada faktor tertutup dan ada faktor terbuka. Anak-anak sampai di sini apakah sudah mengerti materi yang kita bahas? Jika kalian belum mengerti silakan. Jika kalian belum mengerti bisa chat di kolom komentar di bawah ini, atau bisa di via WA group, atau bisa langsung menghubungi saya juga, itu lebih bagus. Untuk lebih memahami materi ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Saya akan kirim tugas lewat grup WA. Batas pengumpulannya pada tanggal 9 November. Anak-anak, saya menyampaikan terima kasih banyak karena kalian sudah ikut berpartisipasi selama 2 kali pertemuan, sehingga kegiatan PLP saya ini berjalan dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan pembelajaran ada kalimat yang menyinggung perasaan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Saya mohon maaf karena saya adalah manusia yang terluput dari dosa.
Sekian dan terima kasih.